mau ngapain guys? Mau ngasih pembelajaran buat kalian semua. So kita di sini bakal belajar sama-sama. So stay tune terus ya. Bye bye. Halo Sobat Kimia semuanya, ketemu lagi bersama saya. Kita hari ini bakalan belajar bareng-bareng. Tapi sebelumnya kita akan memperkenalkan dulu anggota dari kita semua. Perkenalkan, nama saya Yunita Syarani, yang paling manis di sini. Dan kita akan memperkenalkan teman-teman saya yang ada yang lagi mengelamun itu ya. Coba kita satu persatu. Halo. Hai, nama saya Sabrina. Sabina ya teman-teman. Terus kita coba ke teman yang satu lagi. Halo. Hai, nama saya Nurani. Dan kita yang satu ini nggak tahu kayaknya sibuk lagi ngebenerin popoyan kalau bahasa Sundanya atau jemuran. Halo. Hai, Kenalin dulu dong. nama saya Dina. Jadi kita minta di sini kita bakal belajar bareng ya. So, udah. A few inches later. Hai teman-teman, jadi kali ini kita udah pakai Just Lab. Coba deh yang jelasin dulu buat teman-teman yang belum tahu nih apa sih fungsi dari Just Lab itu teman-teman? Yang pertama untuk mencegah terjadinya kontaminasi. Yang kedua untuk melindungi pakaian dari noda. Yang ketiga yaitu profesionalisme. Nah, jadi itu semua teman-teman buat kalian wajib banget ya buat pakai Just Lab ini ya. Sobat Kimia, Yes, the best. Oke, sebelumnya kan kita belum ngasih tahu ya kan, kita di sini akan membahas atau belajar tentang apa. Sebelumnya kita akan membahas mengenai The Power of Banana. Oke, jangan lupa terus kalian subscribe, like, dan komen ya. Stay tune terus. Kita Kimia dimanapun Anda berada. Kan tadi kita sudah menyebutkan bahwa kita akan belajar mengenai The Power of Banana. Sebelumnya apa sih The Power of Banana itu? The Power of Banana itu kita artikan sebagai energi yang berasal dari pisang. Kenapa? Sebenarnya materi yang akan kita bahas mengenai sel volta, karena di sini kita akan berpraktikum mengenai pembuatan baterai-baterai alami dari buah-buahan. Dan buah-buahan yang kita pilih itu adalah banana atau pisang, karena kita semua di sini suka pisang karena banyak manfaatnya juga. Betul gak? Betul. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi The Power of Banana tercetus deh. Ada juga beberapa langkah-langkah kerja yang perlu kita lakukan yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya berikut ini. Nah, sebelum melakukan percobaan, kita harus mengetahui tujuan dari percobaan ini. Yang pertama, mengetahui reaksi kimia yang terjadi. Yang kedua, mengetahui tegangan yang dihasilkan oleh buah pisang. Yang ketiga, mengetahui kandungan zat elektrolit dalam buah pisang. Dan yang terakhir, membuat suatu karya dengan memodifikasi pisang sebagai batu baterai alami. Hai Sobat Kimia, jadi kali ini kita akan membahas tentang dasar teori tentang sel volta. Apa sih sel volta atau sel galvani itu? Sel volta atau sel galvani itu adalah bagian dari sel elektrokimia yang di dalamnya terjadi redoks spontan sehingga mengubah energi kimia menjadi energi listrik teman-teman. Nah, dalam sel volta ini ada yang disebut dengan katoda atau kutub positif, yaitu tempat terjadinya reaksi reduksi, dan juga anoda adalah sebagai kutub negatif atau tempat terjadinya reaksi oksidasi. Dan juga dari sel volta, E0 sel volta bisa didapatkan dari E0 katoda dikurangi dengan E0 anoda. Dan perlu diketahui bahwa deret dari hidrogen, semakin kiri unsur hidrogen maka akan semakin kecil E0 nya teman-teman. Setelah itu sel volta itu banyak digunakan dalam perindustrian ya teman-teman. Contohnya digunakan sebagai akumulator batu baterai dan juga pencegahan korosi terhadap logam teman-teman, seperti itu. Sumber listrik itu sebenarnya ada banyak, kayak batu baterai, aki. Tapi kita di sini membuat batu baterai alami dari buah tadi, buah banana. Selanjutnya akan membahas tentang apa teman saya? Tentang alat dan bahannya.
Nah, alat dan bahan dari proses kita teman-teman. Yang pertama, Jadi, alat yang dibutuhkan untuk praktikum ini, yang pertama gunting, yang kedua pisau, dan yang ketiga voltmeter. Nah, selanjutnya bahan-bahan kita dulu. Sebelumnya kan voltmeter. Apa sih voltmeter itu? Alat untuk mengukur. alat untuk mengukur tegangan. Nah, itu teman-teman. Perlu diingat ya, voltmeter. Selanjutnya, Nah, selanjutnya ada bahan-bahan yang diperlukan untuk praktikum ini. Yang pertama ada pisang, tentu pisang. Pisang. Nah, pisangnya bisa menggunakan pisang nangka atau pisang apa ya? Pisang raja. Nah, yang kedua paku. Yang ketiga uang logam yang warna kuning. Yang keempat capitan buaya. Yang kelima kabel. Yang keenam amplas untuk membersihkan koin. Dan yang terakhir lampu LED yang berukuran 1,5 volt. lampu LED itu seperti lampu tumbler ya. Iya, kayak gitu. Seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Boleh digeser? Cara kerja dulu. Ya, ke sini, digeser ke sini. Nah, Jelaskan. sekarang cara kerjanya. Yang pertama bersihkan terlebih dahulu uang logam di amplas ya, sampai bersih. Yang kedua, siapkan pisang yang dibutuhkan berdasarkan kekuatan yang dibutuhkannya. Kan sudah tadi dibilang kita menggunakan pisang nangka. Ya. Yang ketiga, tancapkan paku dan logam pada pisang yang sudah disiapkan. Yang keempat, gunting kabel sesuai ukuran yang diinginkan, lalu potong ujung-ujung kabel agar memisah dengan pisang. Yang selanjutnya, lilitkan kabel yang sudah dipotong ujungnya pada capitan buaya. Yang keenam, rangkai sesuai dengan arus yang benar. Selanjutnya, capit lampu dengan ujung kabel. Dan setelah itu, lampu akan menyala. Catat hasil pengukurannya. Nah, itu dia teman-teman. Itu merupakan proses cara kerjanya. Nanti boleh dilihat langsung di cuplikan video yang bakal kita tayangkan di vlog ini di akhir ya, jangan lupa. Dan perlu kita ketahui kalau di sini tuh ada ini. Selanjutnya penjelasannya akan dijelaskan oleh teman kita selanjutnya. Kita boleh digeser. Ting. Bye-bye. A few moments later. Halo sahabat kimia, di sini kami akan melanjutkan pembahasan yang telah teman kami tadi sampaikan. Di sini teman saya akan menjelaskan mengenai tabel data pengamatan pada percobaan yang telah kami lakukan. Pada percobaan pertama, tanggal 18 Januari 2020, hasil pengamatannya lampu tidak menyala dikarenakan satu, koin yang kita gunakan tidak steril dan yang belum diamplas. Yang kedua, pisang yang digunakan kurang tepat. Dan yang ketiga, lampu yang digunakan terlalu besar potensialnya. Dan yang terakhir, yang keempat, rangkaian yang digunakan kurang tepat. Dan pada percobaan kedua, tanggal 25 Januari 2020, hasil percobaannya lampu menyala. Hore. Dan di sini juga terdapat tabel potensial pada buah pisang. Satu buah pisang menghasilkan 0,2 volt, dua buah pisang menghasilkan 0,4 volt, tiga buah pisang menghasilkan 0,6 volt dan seterusnya, dan 10 pisang menghasilkan 2 volt yang bisa menyalakan lampu LED. Dan selanjutnya akan dibahas mengenai pembahasannya. Nah, dalam percobaan ini, pertama-tama kelompok kami menggunakan pisang yang kurang tepat karena mengandung elektrolit yang sedikit dan juga beberapa faktor lainnya yang telah disampaikan oleh teman saya tadi. Dalam percobaan yang kedua juga mengandung lebih banyak elektrolit dibanding pisang dalam percobaan yang pertama. Nah, dalam satu buah pisang mengandung zat potensial sebesar 0,2 volt. Jadi untuk menghidupkan lampu LED yang memiliki muatan 1,5 volt menggunakan kurang lebih dari 10 pisang agar lampu menyala terang. Adapun reaksi yang terjadinya yaitu di reaksi reduksi ada Cu2+ yang melepas 2 elektron menjadi Cu dan E0-nya yaitu 0,34 volt. Ada juga reaksinya
dioksidasi, yaitu Fe2+ menjadi Fe2+ ditambah 2 elektron. Energi potensial standarnya atau E0-nya adalah min 0,44. Dari reaksi ini menghasilkan reaksi Fe ditambah Cu2+ menjadi Fe2+ ditambah Cu. Energi potensialnya, karena kan tadi udah dibahas sama teman saya, yang energi dari yang lebih besar dikurangi energi yang lebih kecil. Di sini 0,34 dikurangi minus 0,44, dan hasilnya menghasilkan E0-nya 0,78 volt. Sobat kimia, mari kita mulai cara pembuatannya. Siapkan bahan dan juga alat yang sudah ditentukan. Lalu pertama-tama masukkan logam ke dalam pisang. Untuk mempermudah, kalian boleh potong pisangnya agar bisa memasukkan logam dengan cepat. A few moments later. Nah, sobat kimia semuanya, setelah kita memasangkan logam kepada pisang, kita pasangkan paku kepada pisang tersebut. Lakukanlah dengan rangkaian yang sesuai agar rangkaian tersebut bisa menghantarkan listrik dengan baik. Untuk sobat kimia semua, kita di sini menggunakan koin berwarna kuning dan juga koin logam 1000 yang putih. Mengapa kita menggunakan ini? Dikarenakan logam ini lebih besar untuk menghantarkan listriknya. Jika diukur dengan voltmeter, ia bisa menghantarkan 0,2 volt. A few inches later. Oke sobat kimia, lalu kita pasangkan capit buaya yang hitam kepada paku sebagai kutub negatif dan juga yang merah kepada koin atau sebagai kutub positif. Lakukanlah hal ini berulang-ulang, namun rangkaiannya dibuat berselang-seling, yakni paku dengan koin, koin dengan paku. Karena kalau misalkan kalian memasang rangkaiannya dari paku ke paku, maka tidak akan mengantarkan listrik. Rangkaian kali ini kita menggunakan rangkaian seri. Karena rangkaian seri tidaklah bercabang, maka dari itu bisa menghantarkan listrik yang lumayan besar dibandingkan dengan rangkaian paralel yang bercabang. Jika kita menggunakan rangkaian paralel, tentu bisa saja. Namun karena rangkaian tersebut bercabang, maka energi yang dihasilkan akan lebih sedikit dibandingkan dengan rangkaian seri, teman-teman. 2 hours later. Nah, sobat kimia, setelah semuanya dipasangkan, mari kita membuat sebuah lingkaran agar mempermudah untuk menyambungkan sebuah rangkaian kepada lampu. Hati-hati ya, jika ada yang lepas maka akan menghambat proses pengaliran listrik yang telah dirangkai. Kita sisakan untuk pencapit buaya warna merah dan juga yang hitam. Hal ini wajib dilakukan karena kita harus merangkai dan menyisakan 2 buah capitan yang berbeda, yakni sebagai tanda kutub positif dan juga kutub negatif. Setelah itu kita pasangkan lampu. Di dalam lampu LED ini ada lempeng besar dan lempeng kecil. Untuk yang lempeng besar kita pasangkan kepada capit buaya yang merah, dan lempeng kecil kita pasangkan ke capit buaya yang hitam. Terbukti lampu menyala namun redup karena lampu LED yang merah ini lebih mengandung potensial yang lebih besar dibanding lampu warna lain. Mari kita coba dengan lampu yang lainnya. Seperti biasa, kita pasangkan capit buaya yang merah kepada lempeng yang besar dan capit buaya hitam kepada lempeng yang kecil. Dan hasilnya, tada! Lampu hijau menyala dengan terang.
Hai Sobat Kimia. Halo. Di sini kita akan membacakan. Kita akan menyimpulkan dari hasil percobaan kita kali ini, teman-teman. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Silahkan. Nah, yang pertama, kesimpulan dari percobaan yang telah kita lakukan. Yang pertama, sel Volta merupakan suatu sel elektrokimia yang mengubah zat kimia menjadi energi listrik. Yang kedua yaitu katoda sebagai kutub positif tempat terjadinya reaksi reduksi. Sedangkan pada anode atau negatif, kutub negatif tempat terjadinya reaksi oksidasi. Dan yang ketiga, buah pisang dapat menghantarkan arus listrik. Hal itu dibuktikan dengan menyalanya lampu LED yang dihubungkan dengan pisang. Rangkaian yang digunakan pada kelompok kami yaitu rangkaian seri. Nah, itu teman-teman kesimpulan dari The Power of Banana. Jadi buah pisang itu sangat bermanfaat sekali dalam kehidupan sehari-hari, betul nggak? Betul. Selain untuk bisa dimakan, juga bisa menghasilkan listrik, betul teman-teman? Betul. Oke, kalau gitu mungkin sekian pembahasan yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua karena kita di sini sama-sama belajar, oke? Sobat Kimia, yes, the best. Oke, karena cuacanya mendung dan sebentar lagi kayaknya akan turun hujan, akan turun hujan, maka kita akhiri saja ya. Mohon maaf atas kesalahannya. Ya, jangan lupa kangen sama kita ya. Oke, jangan lupa juga di like, komen,